Ya Magelang memang memainkan gimmick yang bagus ya. Jadi setelah pelantikan presiden, pelantikan kabinet, lalu gimmick-gimmick media yang akan menjadi viral, yang akan menjadi soundbite itu dimainkan. Dari tokoh-tokoh yang masuk menjadi anggota kabinet, siapa saja yang bisa langsung diramalkan akan punya ambisi ke 2029. Jadi di kabinet itu kita bisa menemukan sekian capres, sekian cawapres untuk 2029. Yang menarik lagi, siapa yang akan dijadikan kasat dan Panglima TNI oleh Pak Prabowo mendekati 2029. Bapak naik ke menara itu ya sendiri. Ya, jadi semuanya ditahan. Bahkan pas Pampres pun tidak ikut. Angkatan Darat, Pak Jokowi meminta Pak Widi yang pernah jadi Dandim Solo. Untuk Kapolri, untuk Ajudan Polri, Pak Jokowi meminta Sigit yang pernah menjadi Kapolres Solo. Jadi ada permintaan khususnya. Dan keduanya, Pak Widi dengan Pak Sigit, tidak melalui proses pembekalan menjadi ajudan presiden. Ya, cara yang lebih gampang adalah ya TD-nya memang alih status menjadi ASN ya, atau alih status atau pensiun dini. Jadi menteri itu harus menyadari gini, kalau saya punya ide baru sekarang, ya misalnya idenya A, bagus banget. Ini katakanlah idenya akan bisa mengurangi kemiskinan. Nah, menteri itu harus telaten untuk tahu bahwa idenya dia sekarang harus lewat siklus teknokratik. Sehingga ide dia sekarang realistis, baru benar-benar bisa dianggarkan itu bahkan 2027. Jadi selama saya menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, saya belum menjalankan anggaran yang saya inginkan. Belum. Maka reduksi senjata harus dilakukan. Ya, senjata-senjata yang benar-benar tua, ya senjata-senjata yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi sudah harus dibesi tuakan, tidak bisa lagi dipaksakan dipakai. Welcome back di studio Keadilan TV. Nah, kali ini kita mengundang kedatangan kali kedua ya Bang ya? Kedua. Beliau kita undang ini ya, satu kehormatan. Mau bahas apa kita nih Bang nih? Military way. Military way. lagi hot isu juga nih Bang ya, military way ini ya. Kalau bahasa Mas Seno kemarin, tentara-tentaraan. Tapi bukan ngomongin ngapain retret di Magelang kan? Iya. Telah hadir di podcast Keadilan TV, pengamat pertahanan kita, dan juga Gubernur Lemhanas 2022-2023 ya. Yeah. Dan juga sekarang punya tugas baru di kepartaian PDIP di bidang analisis data ya. Bang Andi Wijayanto. Makasih diundang lagi. Ya, makasih Bang. Sehat Bang? Sehat ya. Ya. Kita masuk Bang. Iya. Langsung ke poinnya Mas. Military way Mas. Banyak orang yang menilai bahwa kepemimpinan Pak Prabowo ini akan meniru kepemimpinan Soeharto kala itu. Jadi meskipun dalam konteks Indonesia itu hanya Soeharto dan SBY yang militer, kayaknya akan lebih kepada Pak Soeharto. Kemiripannya ke sana, bukan ke Pak SBY. Gimana menurut Jenengan Mas? Ya kalau melihat karakteristik dari Pak Prabowo-nya, ya lihat karirnya, lihat bagaimana mengelola Gerindra lalu masuk ke pemerintahan sebagai Menhan, ya sesuatu yang normal ya. Ya. Jadi ya kepemimpinan kalau sudah berada di level itu, faktor personal, faktor idiosinkratik pasti sangat-sangat dominan. Ya, karena itu normal kalau kita kemudian melihat kecenderungan bahwa Pak Prabowo akan mengelola pemerintahan, mengelola kabinetnya ya memang dengan gaya personal yang dia ketahui. Ya, salah satunya adalah gaya disiplin, komando, hierarkis militer. Ya, kalau itu bisa terkendali, terpusat dengan cepat, ada satu pemahaman tunggal bersama di antara seratusan menteri dan wamen ini akan menciptakan pemerintahan yang efektif. Ya. Tapi tidak semua organisasi membutuhkan hierarki komando yang terpusat seperti itu. Nah, tergantung bagaimana nanti dinamikanya ke depan. Ya, tapi
dia jauh lebih normal melihat Pak Prabowo menggunakan gaya militer misalnya daripada Pak Prabowo menggunakan gaya CEO ya korporasi ya, misalnya, atau gaya mengelola organisasi seperti mengelola institusi think tank yang mengizinkan keterbukaan, mengizinkan debat, malah mendorong perbedaan untuk mencari ide-ide baru ya. Jadi tapi tampaknya personalistik dari Pak Prabowo kemudian lebih mengandalkan gaya kepemimpinan yang beliau tahu. Ya kalau membaca bukunya Pak Prabowo tentang kepemimpinan ya, militer. Memang beliau banyak sekali belajar dari seniornya ya. Apakah seniornya yang memang sudah menjadi legenda di TNI atau senior-senior yang Pak Prabowo pernah berada sebagai bawahan langsung. Ya, ada Pak Wismoyo, ada Pak Beni, ada Pak Dading Kalbuadi, ada Pak Sintong, misalnya ada Pak Yunus Yosvia di situ yang diceritakan. Tadi Bang Andi bilang tidak semua organisasi sebenarnya butuh gaya komando kepemimpinan militer WNI. Organisasi seperti apa yang dibutuhkan, Bang? Lagi-lagi tergantung kebutuhannya ya. Ya kayak Pak Jokowi sama-sama mengelola presiden, sama-sama mengelola kabinet, sama-sama mengelola pemerintahan, tapi gayanya bukan gaya militeristik. Oke. Ya. Pak Jokowi malah cenderung mencari informasi-informasi, data-data yang berbeda untuk memperkuat pengambilan keputusannya. Ya, jadi dalam saya di Seskap atau waktu saya menjadi Gubernur Lemhanas langsung berinteraksi dengan Pak Jokowi, kami sering disajikan opsi-opsi yang berbeda untuk satu pilihan. Nah, kemudian Pak Jokowi yang akan mengambil keputusan. Ya, lalu kami kemudian harus menerima apapun keputusannya, walaupun seringkali tidak menjadi opsi utama kami. Ya, Pak Jokowi itu menggunakan data-data yang berbeda untuk memperkaya spektrumnya. Ya, nah, tampaknya gaya militer kan tidak begitu. Gaya militer lebih banyak top down-nya, tapi bisa saja Pak Prabowo itu sudah punya tim kecil lainnya ya untuk membantu beliau mencari opsi-opsinya. Ya, misalnya di Kementerian Pertahanan ada struktur formal mulai dari sekjen, dirjen-dirjen begitu. Tapi Pak Prabowo punya tim samping ya, asisten-asisten khusus yang terdiri dari para purnawirawan yang memang sudah bekerja lama dengan Pak Prabowo ya. Waktu itu ada misalnya Pak Safri yang sekarang menjadi Menhan ya, atau ada Pak Bambang Eko sekarang jadi wakil menteri. Misalnya ada Pak Putranto yang sekarang menjadi kepala staf presiden. Itu tim sampingnya Pak Prabowo yang diberi status sebagai asisten khusus ya. Mungkin ini yang kemudian membantu pengambilan keputusan sebelum akhirnya Pak Prabowo menentukan opsi A atau opsi B. Iya, salah satu kenapa akhirnya masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Pak Prabowo ini ke depan akan bergaya militer, selain background beliau juga adalah militer ya, karena memang ya kemarin kita dipertontonkan full media ngomongin soal Magelang, Mas. Bagaimana pendapat Mas Andi? Apa substansi sebenarnya? Atau mau show-show saja? Karena kalau kita ngelihat di media sosial itu kan cepat sekali berganti isu, dari mulai isu negatif soal kabinet gemuk sampai akhirnya bergeser langsung ke Magelang semua, dan tidak ada lagi isu soal kabinet gemuk, tidak ada lagi isu menteri yang tidak kompeten dan lain sebagainya, semua bergeser ke Magelang gitu. Ya karena ya Magelang memang memainkan gimmick yang bagus ya. Jadi setelah pelantikan presiden, pelantikan kabinet, lalu gimmick-gimmick media yang akan menjadi viral, yang akan menjadi soundbite itu dimainkan. Ya seperti keberangkatan dengan Hercules misalnya. Sesuatu yang tidak harus dilakukan. Ya bisa saja mereka naik kereta misalnya turun di Jogja ya, atau naik pesawat turun di Adi Sucipto atau turun di Solo misalnya untuk ke Magelang, tapi ada gimmick naik Hercules ya, memakai seragam loreng misalnya, yang tidak harus dilakukan. Bisa saja memakai baju training biru polos gitu bisa kan. Nah, ketika
acara konsolidasi di Magelang untuk kabinet itu dilakukan, pada saat yang sama ada juga konsolidasi untuk anggota DPR dan anggota DPD. Iya. Ya, tentang kebangsaan. Tapi dilakukan di Lemhanas. Iya. Ya, tidak mengeluarkan gimmick. Iya. Karena mementingkan substansi. Ya, semua anggota DPR baru ya dan semua anggota DPD baru dapat pelatihan, pemantapan kebangsaan, ya untuk mendapatkan pemahaman yang sama apa yang harus diperjuangkan kalau tentang ketahanan nasional, tentang ideologi dan seterusnya. Dan itu selalu dilakukan oleh Lemhanas setiap kali ada anggota DPR baru. Jadi 5 tahun yang lalu dilakukan, sekarang dilakukan. Tapi gimmicknya tidak dimainkan. Ya, gimmicknya tidak dimainkan, ya hanya paling kalau masuk ke akun media sosialnya Lemhanas akan ketemu ya Mbak Puan hadir di situ, lalu kemudian DPD hadir di situ. Itu lebih mengutamakan pokoknya acaranya ada, substansinya ada. Tapi ini ada kebutuhan untuk mengeluarkan gimmick-gimmick tertentu ya, sehingga kemudian viralitas di media sosialnya naik ya. Naik banget. Ya tergantung cara kita menilainya. Apakah menurut Bang Andi prosesi kegiatan retret kemarin itu murni gimmick-gimmickan aja, tidak ada substansi yang diinformasikan kepada masyarakat? Substansinya yang cenderung tidak keluar apa yang sebetulnya dibicarakannya. Saya tahu misalnya ada pembekalan dari Pak Luhut ya tentang ekonomi nasional, tentang kondisi global. Ada dari Kapolri, Jaksa Agung, KPK tentang pemerintahan yang bersih, anti korupsi, ya itu diberikan. Tapi cenderung kalah dengan gimmick loreng, gimmick Hercules, gimmick upacara senja yang sedang hujan-hujan. Ya, tidak ada masalah sih, tidak ada masalah. Ya sekarang memang kondisinya netizen itu lebih mengutamakan gimmick dari misalnya begitu. Ada 2 acara ya tentang konsolidasi dilakukan oleh kabinet, eksekutif dilakukan oleh legislatif. Tapi yang dilakukan oleh legislatif di Lemhanas tidak mengeluarkan gimmick apa aja. Ya itu dilakukan di ruang Lemhanas, di hotel, pesertanya pakai jas, ya pemaparan serius yang tidak dimunculkan. Ya gimmick yang macam-macam tidak naik. Yang ini sengaja dinaikkan. Tapi substansinya sebetulnya ada juga. Ya hanya bagaimana kemudian menarik perhatian dari pemilik media sosialnya aja. Mungkin nggak Pak Prabowo tuh dari Magelang itu berpikir untuk menerima penilaian secara utuh, atau dalam konteks tentara TNI itu ada nggak sih pikiran bahwa nih dengan outbound dengan apa kita mengetahui bahwa menteri ini akan seperti ini, sifatnya gimana, sikapnya gimana, ada nggak begitu Mas? Ada rapot ternyata ya. Iya. Ya mestinya itu sudah diketahui dari awal ya, karena begitu Pak Prabowo memenangkan Pilpres Februari, proses penyaringan menterinya kan sudah dilakukan sejak bulan Juni. Ya ada beberapa orang Juni Juli itu sudah tahu bahwa mereka akan menjadi menteri, apakah dari kabinetnya Jokowi berubah menjadi kabinetnya Prabowo. Ya, tim transisinya juga sudah bergerak kan. Tim transisi sudah bergerak terutama misalnya ke Kementerian Keuangan dan Bappenas ya untuk merancang APBN 2025 untuk menampung kebutuhan-kebutuhan visi misinya Pak Prabowo ke APBN 2025. Jadi mestinya kebutuhan untuk benar-benar menakar ulang gitu karakter-karakter menteri itu nggak terlalu besar karena prosesnya sudah dilakukan di Juni Juli 2024. Jadi pertanyaannya kemudian kalau ini menjadi kabinet yang gemuk ya, ini menjadi kabinet yang kalau saya nggak salah ini sebagian besar memang cenderung non partai. Ya sebagian besar cenderung. Kami punya datanya sih. Sebagian besar cenderung non partai. Kalau nggak salah 65% berasal dari generasi X. Ya sudah ada yang generasi Y, bahkan sudah ada yang generasi Z ya. Jadi pertanyaannya apakah Pak Prabowo menghasilkan kabinet yang homogen ya, yang satu warna ya sehingga akan lebih mudah bekerja bareng ya, atau Pak Prabowo menciptakan kabinet yang heterogen ya, yang kemudian akomodasi kepentingannya yang harus dikelola oleh Pak Prabowo ya. Kesimpulannya sementara ini kabinet yang heterogen
Kabinet yang heterogen, ya misalnya di tim ekonomi saja. Di tim ekonomi ya ada Menteri Perekonomian yang dari Golkar, lalu misalnya ada Menteri Perdagangan yang bukan Golkar, lalu ada Menteri Infrastruktur yang nanti terkait dengan ekonomi yang berasal dari Demokrat misalnya. Ini kabinet yang heterogen yang bisa memiliki kepentingan-kepentingan politik yang berbeda-beda, apakah jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Kami misalnya di Lab 45 langsung berusaha mengidentifikasi dari tokoh-tokoh yang masuk menjadi anggota kabinet, siapa saja yang bisa langsung diramalkan akan punya ambisi ke 2029. Apakah wapres, apakah presiden. Langsung bisa diramalkan kan. Yang paling gampang semua ketua umum partai. Semua ketua umum partai langsung aja diprediksi ini akan punya ambisi ke 2029. Jadi taruhlah di situ Imin lagi, taruhlah di situ AHY, taruhlah di situ Sulhas, taruhlah di situ Bahlil. Ya misalnya, udah nih petakan, lihat apa kepentingan mereka, apa pergerakan mereka menuju 2029. Atau ada juga tokoh-tokoh profesional teknokratik yang ini jabatan ketiganya, jabatan kedua atau jabatan ketiganya, sehingga normal kalau mereka berpikir karir, gue udah mentok nih di kabinet, jadi di atas gue cuma wapres sama presiden. Jadi kemudian kami petakan Mas Pratik, Ibu Sri Mulyani, Trenggono misalnya, itu dipetakan ya kan, mudah ya memetakan gitu. Nah di situ yang nanti kemudian secara politik akan menarik bagaimana Pak Prabowo mengelola kabinet ke depan, karena itu ada masalah kerja teknokratik, tapi juga ada masalah pergerakan politik menuju 2029. Ya tentunya kita tidak juga bisa melupakan bahwa nggak perlu ngukur lagi, nggak perlu memprediksi lagi apa yang menjadi target politiknya Wapres Gibran ke 2029. Jadi di kabinet itu kita bisa menemukan sekian capres, sekian cawapres untuk 2029. Selain dua kelompok tadi ada lagi nggak kelompok baru lagi? Selain tadi kelompok ketua umum partai, kelompok tokoh yang sudah menjabat 3 kali. Ya yang normal kemudian akan melihat tokoh militer ya. Ya, jadi sekarang diramalkan saja siapa yang akan menjadi terutama kepala staf angkatan darat atau Panglima TNI berikutnya. Ya, jadi normal kemudian untuk mulai melihat gitu apa yang akan dilakukan oleh Panglima sekarang Pak Agus Subianto yang akan pensiun 2026 menuju 2029. Yang menarik lagi siapa yang akan dijadikan Kasat dan Panglima TNI oleh Pak Prabowo mendekati 2029. Yang menarik kalau menemukan satu orang yang nanti pensiunnya di 2028, bintang 4 pensiunnya di 2028. Jadi masih anget jadi kepala staf atau jadi panglima. Tinggal sedikit lagi ya untuk masuk ke pertarungan Pilpres 2029. Nah, itu kan selalu memunculkan akhirnya kepentingan-kepentingan untuk melakukan akomodasi politik yang lebih dalam ya. Ya apalagi kalau kita juga misalnya memprediksikan Pak Prabowo juga akan berusaha maju lagi 2029. Di 2029 atau minimal Pak Prabowo sebagai Gerindra harus mencoba ada kader Gerindra yang cukup kuat untuk maju ke 2029. Nah itu selalu muncul sih di analisis kami ketika mengkaji kementerian ya. Iya. Ini Mas, masyarakat cukup senang, masyarakat cukup tercengang dengan pidato pertama Pak Prabowo di DPR. Yang isinya adalah isu-isu grassroots, soal kemasyarakatan, soal korupsi dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi tolak ukur bagaimana Pak Prabowo memimpin kabinet besok. Tolak ukurnya di situ. Kita nggak usah lah misalnya Pak Prabowo, kita nggak usah bahas Pak Prabowo kenapa nggak bahas IKN misalkan. Tapi dari situlah kita tahu Pak Prabowo meletakkan batu pertamanya. Nah yang jadi pertanyaan, ini kan berat Mas untuk menteri-menterinya yang tanda kutip Pak Prabowo pengen sprint tapi menteri-menteri Mas maraton lah. Atau Mas Gibran misalkan. Mas Gibran anggaplah per detik ini saya belum pernah menemukan Mas Gibran diskusi dengan anak muda di kampus misalkan.
Ini kan berat banget Mas itu. Iya. Lagi-lagi gaya ya. Kami dulu ketika diminta Ibu Mega untuk mendampingi Pak Jokowi, ya, langsung menyadari bahwa gaya atau kekuatan utama Pak Jokowi itu bukan kata-kata, bukan narasi, ya, tapi apa yang dia lakukan. Ya, karena itu kami merancang satu kampanye yang simple, kampanye yang mengandalkan gambar Jokowi sedang melakukan sesuatu. Seringkali gambarnya saja diviralkan tanpa penjelasan, tanpa kata-kata. Ya, salah satu contohnya misalnya Pak Jokowi pernah ke perbatasan Sebatik Ambalat, ya, waktu itu saya dengan Mas Andika gitu ya. Lalu Pak Jokowi ngobrol di pos TNI, dijelaskan tentang perbatasan, saya keluar, lalu saya cuma melihat, ada menara nih dijaga marinir. Ya udah, saya kembali dengan Pak Jokowi, Pak, Bapak naik ke menara itu ya sendiri. Ya, jadi semuanya ditahan. Bahkan Pas Pampres pun tidak ikut. Pas Pampres hanya jaga perimeter terdekatnya. Pak Jokowi naik ke menara itu sendiri, saya foto. Ya, saya foto hanya pakai handphone. Ya, waktu itu nggak bermaksud beriklan. Yang handphone dengan kamera terbaik adalah Sony Xperia. Saya foto dengan itu, saya kirim ke teman-teman yang mengendalikan media sosial, viral. Ya, penjelasannya cuma Jokowi naik menara perbatasan. Nah, itu kampanye yang efektif untuk seseorang yang tidak mengandalkan narasi, tidak mengandalkan kata-kata. Ya, Mas Gibran kayaknya mirip-mirip. Ya, tidak mengandalkan narasi, tidak mengandalkan kata-kata, tidak ada teks, cuma kegiatan-kegiatannya saja yang kemudian diviralkan. Pak Prabowo kebalikannya. Pak Prabowo orang narasi, orang kata-kata, orator. Nah, lebih mana yang mudah dikampanyekan, diviralkan? Kalau tidak ada media sosial, mengkampanyekan gambar itu susah. Kalau tidak ada media sosial. Tapi dengan karakter media sosial sekarang paling mudah visual. Ya, paling mudah visual. Dan karena yang dikampanyekan visual, kemungkinan blunder nggak ada. Lah nggak ada yang diucapkan. Setuju. Ya, nggak ada yang diucapkan kan? Nggak ada kemungkinan blunder nggak ada. Tiba-tiba tidak ada yang ngeritik A, tidak ada yang ngeritik B, tidak ada yang nyerempet masalah agama atau apa, nggak ada kemungkinan. Blundernya nggak ada. Tapi kalau kata-kata kayak sekarang ini kita podcast ini, ya bisa saja saya pulang, saya nyesel omongan saya 30 detik yang lalu karena ada kata-kata yang kemudian akan permanen dalam jejak digital kan. Tapi kalau gambar susah. Ya, nah itu keuntungannya. Keuntungan nggak mengandalkan visual. Ya, itulah salah satu kekuatan Pak Jokowi ya. Sekarang misalnya Pak Jokowi tidak lagi presiden, ya, untuk menunjukkan preferensinya ke Pilkada Jateng, yang keluar kan cuma gambar Pak Jokowi dengan Pak Lutfi ngopi kan, cukup. Nah, tidak diterangkan pembicaranya apa. Nah, itu sudah metode yang dulu dilakukan sejak 2012, 2013 dan tampaknya akan dilakukan oleh Mas Gibran juga. Nah, sementara Pak Prabowo selama ini mengandalkan narasi, mengandalkan teks karena kuat di situ, kuat untuk menjelaskan banyak hal. Nah, Magelang kemarin itu sesuatu yang beda untuk saya. Ya, Magelang itu benar-benar mengandalkan visual, ya kan? Ada baju lorengnya, ada senam paginya, ada upacara senjanya. Apa yang dijelaskan di dalam, ya di dalam kelas, ya apa yang dijelaskan misalnya ketika menteri-menteri dibagi per kelompok, ketika Wapres memimpin rapat ya di kelompok-kelompok tersebut tidak dijelaskan materinya apa, substansinya apa, tapi visualnya yang lebih banyak ditekankan. Ya itulah pergeseran menarik dari karakter bagaimana sekarang publik menerima informasi terutama yang terkait dengan politik. Iya. Tadi menarik soal TNI ke depan, Polri ke depan sih, Pak. Dan ya kita pernah tahu bahwa di zaman Orde Baru itu dulu ada istilah desiliwangisasi, Mas. Jadi ketika pengen ngejabat puncak tertinggi itu harus dari Siliwangi dulu tuh. Baru akhirnya di sana. Mas Andi banyak juga ngomong ya hari ini Pak Jokowi ya yang ada di ring 0-nya, ring 1-nya Pak Jokowi. Artinya di Solo, di Bogor sebagainya. Bahkan belum pernah ada yang
bangga bahwa saya pernah bertugas di Papua gitu. Saya pernah bertugas di perbatasan. Itu nggak ada lagi kebanggaan itu. Yang muncul adalah saya bangga pernah di Solo, saya bangga pernah di Bogor. Gimana menurut Mas Andi, Mas? Ya preferensi dari presiden ya. Ya waktu Pak Jokowi masuk sebagai presiden 2014, pemahaman dan koneksi Pak Jokowi ke perwira militer itu sangat kecil. Ya, karena ya benar-benar hanya mengendalikan Solo yang konteksnya adalah Dandim ya, atau mengendalikan Jakarta yang konteksnya adalah Danrem dan Pangdam. Di atas itu nggak ada interaksi beliau dalam jabatan formalnya. Ya, jadi ketika masuk sebagai presiden misalnya untuk memilih ajudan saja ya hampir nggak kenal siapa-siapa. Ya, akhirnya Pak Jokowi memiliki permintaan khusus 2 orang untuk dijadikan ajudan. Ya, Mabes TNI mengeluarkan 16 nama calon, baik dari Angkatan Darat, Laut, Udara dan juga kepolisian. Dari Mabes mengeluarkan 16 nama untuk dipilih satu dari masing-masing angkatan dan Polri. Angkatan Udara sesuai dengan usulan dari Mabes, Angkatan Laut sesuai usulan dari Mabes, Angkatan Darat Pak Jokowi meminta Pak Widi yang pernah jadi Dandim Solo. Untuk Kapolri, untuk ajudan Polri Pak Jokowi meminta Sigit yang pernah menjadi Kapolres Solo. Jadi ada permintaan khususnya. Dan keduanya Pak Widi dengan Pak Sigit tidak melalui proses pembekalan menjadi ajudan presiden. Ya tidak dimulai. Jadi waktu itu saya di transisi ya harus melakukan pertemuan khusus dengan Sesmil, waktu itu Pak Tri, waktu itu dengan Pak Muldoko sebagai Panglima, dengan Pak Sutarman sebagai Kapolri, ya untuk menjelaskan bahwa ini permintaan khusus presiden gitu ya. Tapi itu menggambarkan bahwa di tahun 2014 Oktober Pak Jokowi belum memiliki orang-orang yang benar-benar dia kenal, dipercaya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di sekeliling dia. Nah, begitu 2015-2016 sudah mulai bisa dibentuk. Ya, ada bisa melalui ajudan, bisa melalui Pas Pampres, bisa melalui komandan-komandan teritorial di mana Pak Jokowi sering pergi atau berkunjung. Ya, misalnya kenapa Solo penting? Karena kalau Pak Jokowi pulang ke Solo, ya Dandim, Kapolres pasti jemput. Ya, mengapa Pangdam Jaya penting? Pak Jokowi balik ke Halim, Pangdam Jaya, Kapolda Metro pasti jemput. Kenapa Danrem Bogor penting? Pak Jokowi pulang ke Bogor, Pak Jokowi mau berangkat ke Jakarta dari istana, Danrem Bogor pasti ada di situ. Kapolres Bogor pasti ada di situ, karena itu interaksinya ada. Interaksinya aja menjadi kenal. Ya, tentunya untuk menjadikan seseorang di Bogor, di Solo, di Jakarta, di Medan, kemudian sekarang di Balikpapan karena ada IKN, ya Pak Jokowi memilih orang-orang yang beliau kenal. Ya, orang-orang yang beliau kenal ini yang kemudian naiknya karirnya bintang 1, bintang 2, bintang 3-nya ditata. Ya, yang saya agak lega adalah walaupun kecenderungannya ada bintang-bintang 3 bahkan bintang 4 yang berasal dari ring 0, ring 1-nya Jokowi, tapi mereka tidak ujuk-ujuk menjadi bintang 3. Ya, tetap saja karirnya ditata. Ya, misalnya Pak Tony yang Kasau ya. Ajudan, ya, lalu pindah dan lanut, masuk ke Sesmil, lalu ke Pangkoops, lalu ke Pangkogap, baru Kasau. Ya, jadi begitu orang-orang di Angkatan Udara ngelihat karirnya Pak Tony, langsung bilang, iya normal dia jadi Kasat, jadi Kasau, karena karirnya seperti itu. Ya, atau misalnya waktu Pak Andika lah, Pak Andika menjadi Kasat dan Panglima, kalau orang lihat karirnya, Pas Pampres, Pangdam, Pangkostrat, Kasat, Panglima, normal. Ya, karirnya itu masih dijaga ya, masih ada panduan yang saya sebut sebagai piramida strategis, sehingga ketika orang-orang itu kayak Pak Agus Subianto menjadi Kasat, kemudian Panglima, Pak Dudung menjadi Kasat, itu karirnya dinilai oke, normal. Pak Dudung dari Gubernur Akmil, Pangdam Jaya, Pangkostrat, Kasat, ya, piramida strategisnya tetap dijaga. Nggak ada debat soal itu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk begitu ya, nggak ujuk-ujuk. Jadi walaupun ya berasal dari ring 0 dan ring 1, tapi mereka melalui jenjang karir yang seharusnya mereka melalui untuk menjadi bintang 3 dan bintang 4.
Nah, izin terkait TNI Polri juga Bang. Di kementerian sekarang ini Kabinet Merah Putih, di era Presiden Jokowi kan TNI Polri itu atau kejaksaan juga di bawah naungan Kementerian Kemenko Polkam. Sekarang kan di bawah Kemenko Polkam. Ada nomenklatur yang berubah. Gimana pandangannya Bang Andi? Ya ini yang pertama ya, sejarah bahwa Menko Polkamnya berasal dari kepolisian. Oke. Ya, dalam sejarah Indonesia kecenderungannya berasal dari tentara dan angkatan darat. Ya, mungkin Pak Hadi lah yang bukan angkatan darat ya. Tapi kalau dilihat dari Pak BG dari karirnya sudah lama meninggalkan kepolisian. Jadi Pak BG lebih lama berkarir di tingkatan bintang 3, bintang 4 di Badan Intelijen daripada di kepolisian. Baik. Nah, dengan Badan Intelijen hampir 7 tahun itu, ya mestinya Pak BG lebih memahami spektrum kebijakan yang harus dikawal di politik dan keamanan. Ada potensi masalah nggak Bang Ali melihat nanti ke depannya? Apanya? Dengan perubahan ini atau di bawah leadernya Bang Pak BG? Tadinya saya khawatir kalau ada perdebatan di mana kepolisian itu akan dikoordinasikan, karena ada Menko Polkam dan ada Menko Kumham. Ya, ada Pak BG dan ada Pak Yusril. Ya. Saya tadinya khawatir kalau ada pergeseran Polri yang di keamanan, kemudian lebih diberatkan ke hukum. Ya, ada pergeseran ke situ. Nanti ada peran Polri yang kemudian tidak bisa difungsikan karena koordinasinya di Kumham. Ya, tapi begitu koordinasinya di Polkam, ini status quo sebetulnya. Jadi sebetulnya dilakukan oleh Pak Prabowo adalah menjadikan Kumham yang semula 1 menteri menjadi 4. Ya, ada menteri koordinasinya, ada menteri hukumnya, ada menteri HAM-nya, dengan ada menteri imigrasinya. Yang semula 1 ya, menjadi 4 dikoordinasikan oleh Menko Kumham-nya. Ya, jadi yang diubah sebetulnya cuma Kumham-nya saja, tapi di Polkamnya relatif normal. Jadi Kumham dikeluarkan dari Polkam, dijadikan Kemenko sendiri. Iya. Kenapa tadi saya di awal menilai bahwa Pak Prabowo itu agak mirip dengan kekhawatiran dengan Pak Soeharto. Karena kita punya rekam jejak dulu Pangdam Dandim itu ada juga bandingannya waktu itu Sospol misalkan Mas. Yang dia bahkan lebih tegas itu, karena itu ring-ringnya presiden waktu itu. Urusan bahkan sampai kejaksaan pun kalah untuk menindak waktu itu karena ada Sospolda waktu itu. Mungkin nggak sih itu hidup lagi Mas? Kalau ngelihat struktur dan kerangka regulasi yang ada belum bisa ya. Jadi harus ada perubahan yang sangat signifikan membalikkan arah reformasi. Ya, terutama kalau TNI ya doktrin Sospolnya dikembalikan, doktrin kekaryaannya dikembalikan, dan dewi fungsinya ya dikembalikan. Ya sekarang belum bisa karena undang-undang TNI-nya, undang-undang pertahanannya, TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000-nya ya tetap menginginkan agar TNI kita karakternya karakter profesional. Jadi tidak bisa lagi memiliki fungsi lain selain fungsi pertahanan. Ya, harus ada upaya nanti bahkan ke amandemen Undang-Undang Dasar ya untuk membuat sistem itu kembali lagi di Indonesia. Kayak misalkan Mayor Teddy gitu Mas, yang belakangan jadi perbincangan, TNI kok jadi sekap misalkan, meskipun bukan merupakan menteri misalkan Pak Dasko bilang. Ya ini yang harus dirapikan ya oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang ya. Di Undang-Undang TNI pasal 47 TNI kalau berada di lingkungan istana hanya bisa di Seknek dan Setmil ya. Di KSP pun tidak bisa ya. Pengalaman saya waktu jadi Seskap, Pak Luhut sebagai KSP pertama itu menginginkan ada Purnawirawan bintang 2 menjadi salah satu deputi ya, di KSP. Kami tidak bisa menemukan aturannya yang memungkinkan itu dilakukan. Ya, pasal 47 Undang-Undang TNI tidak menyebut KSP yang waktu itu memang belum ada. Ya, jadi akhirnya berusaha diproses, tidak ditemukan aturannya, dilaporkan ke Pak Luhut. Akhirnya pengusulan Pak Luhut bahwa bintang 2 ini dijadikan deputi dibatalkan.
ya dibatalkan, lalu Pak Teten menggantikan Pak Luhut, lalu Ibu Jaleswari ya Dani yang akhirnya menjadi deputi di situ ya, deputi 5 di situ. Nah, kalau memakai pasal 47, Setkap itu bagian terpisah dari Seknek, ya, sehingga tidak bisa dijabat oleh perwira aktif, ya. Kemungkinannya akan muncul kalau Setkapnya diletakkan di bawah Seknek. Iya, itu penjelasan yang ya, organisasi Setkapnya di bawah Seknek. Masalahnya kalau penjelasannya misalnya Setkap yang sekarang adalah eselon 2, ya, pangkatnya kira-kira Brigjen, ya, satu, Teddy harus lompat 2 kali, ya, untuk menjadi Brigjen. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di struktur sekretariat kabinet ada sekian yang menjabat sebagai eselon 1. Ada wakil Seskap, eselon 1, ada deputi-deputi Setkap. Kalau saya nggak salah ada 6 deputi Setkap yang eselon 1. Ya, ini ada 7 orang eselon 1. Lalu ada sekian direktur yang eselon 2. Kalau Seskapnya sendiri eselon 2, yang eselon 1 ini harus digeser ke kementerian lembaga lain. Ya, dan itu yang belum dilakukan. Jadi memang masih ada PR bagi pemerintahan Pak Prabowo ini untuk menata ulang, ya, Setkap kalau mau Teddy beneran tetap Setkap dengan status perwira aktif. Itu digeser ke Seknek. Setkapnya dilebur ke Seknek. Ya, cara yang lebih gampang adalah ya Teddy-nya memang alih status menjadi ASN, ya, atau alih status atau pensiun dini. Pensiun dini sehingga bisa menjabat sebagai Seskap. Nah, ini yang masih ditunggu. Nah, bagaimana ke depannya. Dipertanyakan juga pensiun ini jadi atau enggak ya? Tapi kayaknya enggak bakal pensiun juga sih. Yang sebetulnya saya pikirkan tadinya itu Teddy akan menjadi sekretaris pribadi presiden. Sespri. Kalau Sespri dulu itu bisa, ya, kalau Sespri karena dulu pernah masa Pak Prabowo itu Sesprinya Pak Ediwan Prabowo namanya, bintang 1. Ya, kalau di masa Pak Jokowi Mas Anggit, ya, sipil. Nah, Teddy bisa tuh menjadi Sespri karena itu sudah kebutuhan khusus presiden, ya, sama seperti presiden punya ajudan gitulah. Ya, ada kebutuhan khusus presiden. Makanya Bang Andi izin soal Seskap ini, perubahan-perubahan ini juga nomenklatur yang baru kan banyak berubah nih Bang, kementerian ini nih. Yang jadi pertanyaan, mungkin Bang Andi udah mengamati atau Lem 45 sendiri udah observe, ada potensi kita kesiapannya seperti apa sih Bang? Udah siap belum sih menghadapi perubahan nomenklatur ini Bang? Mestinya belum ya. Dulu pengalaman kami di 2014, ya, kalau diingat Jokowi JK dilantik 20 Oktober. Ya, menteri-menterinya baru dilantik 1 minggu setelahnya, 27 Oktober. Saya Seskap dilantik bahkan 3 November. Nah, tidak bersamaan. Kenapa? Karena selama 1 minggu itu kami harus bolak-balik ke Menpan RB. Ya, harus bolak-balik ke Menpan RB untuk membuat perpres kepres yang memungkinkan ada kementerian atau lembaga baru. Nah, saat 2014 itu sederhana. Yang disiapkan Kemenko Maritim, pergeseran dari Kesra ke PMK. Ya, itu yang disiapkan. Lalu kalau nggak salah penggabungan lingkungan hidup dan kehutanan. Ya, ya, kayak lingkungan hidup dan kehutanan itu yang disiapkan selama 1 minggu itu. Lalu setelah itu kami harus menyiapkan pembentukan KSP Pak Luhut yang baru muncul nanti di bulan Januari 2025. Nah, saat itu karena ketatanegaraan kami tidak bisa bergerak ke Menpan RB karena Pak Jokowi belum presiden. Belum ada otoritasnya nih. Otoritasnya masih SBY. Ya. Jadi kami melakukan pertemuan-pertemuan informal dengan Pan RB. Ya, saat itu dari menterinya ditunjuk wamennya untuk membantu kami menyiapkan perpres dan kepres yang nanti akan disiapkan, itu Profesor Eko Prasojo. Lalu dengan salah satu direktur ditempel untuk mendampingi Profesor Eko Prasojo. Direktur itu yang sekarang jadi menteri, Ibu Rini.
Dulu dia di level direktur membantu kami merapikan. Tapi benar-benar baru bisa bekerja dengan formalitas yang sudah ada ya di 20 Oktober. Begitu 21 Oktober baru leluasa bisa dipanggil ke istana. Kami bertemu di sana karena memang sudah ada mandat sebagai presiden. Itu pun belum ada menteri. Ya, Mas Pratikno ya posisinya belum menteri. Saya posisinya belum seskap, lalu bergerak ke Pan RB mengatur, dan Pan RB-nya nggak ada menterinya. Ya nggak ada menterinya kan, sudah karena belum dilantik menteri barunya, belum dilantik, menteri lamanya sudah tidak lagi punya kewenangan. Jadi yang bekerja Ibu Rini yang sekarang, jadi birokrasinya tetap ada, pejabat-pejabat politik menterinya belum. Ya, nah pada saat 20 Oktober lalu 21 Oktober diumumkan menteri-menteri ya, untuk kementerian yang nomenklaturnya berubah, untuk kementerian yang baru diciptakan, untuk kementerian yang pecah, misalnya kayak koperasi UMKM pecah dari 2, atau penambahan wakil menteri, ya mestinya tata aturan organisasinya belum jadi, harus disiapkan oleh Pan RB. Itu interaksinya biasanya antara Seknek, Kementerian Teknis yang berubah, dan di Pan RB-nya sendiri. Ya penambahan wakil menteri misalnya hampir di semua kementerian kan. Ya itu harus membuat perpres baru. Dan jika tadi di awal Bang Andi bilang belum siap dan itu terjadi, apa yang terjadi, Bang? Ya butuh waktu untuk melakukan konsolidasi. Ya, benar-benar butuh waktu. Jadi tidak menteri-menteri itu terutama yang baru cenderung tidak bisa langsung ngegas karena strukturnya masih kosong. Ya misalnya AHY begitu ya sebagai Kemenko Infrastruktur. Ya pertanyaan pertama, kantor di mana? Itu yang pertama. Join dulu. Ya, pertanyaan kedua, siapa yang akan menjadi stafnya? Yang AHY bisa segera tunjuk adalah staf khusus. Karena itu kewenangan penuh dari menteri. Tidak ada proses seleksi. Ya, dan tidak ada persyaratan. Ya, siapapun bisa menjadi staf khusus. Jadi KHY bisa langsung punya 5 staf khusus kalau mau. Tapi misalnya sebagai Menko, untuk mendapatkan sesmen, untuk mendapatkan deputi, untuk mendapatkan direktur, harus nunggu perpres Kemenko-nya strukturnya seperti apa. Yang diinginkan Presiden, Menko Infrastruktur itu pasti punya satu sesmen, tapi bisa punya berapa deputi, itu harus diputuskan oleh Presiden. Dan prediksi ini belum ada ya Mas? Ya belum, dan masing-masing deputi itu akan punya berapa direktur. Misalnya, eselon satunya akan punya berapa, belum diputuskan oleh Presiden. Begitu itu diputuskan, apa yang harus dilakukan oleh AHY? Membuka rekrutmen terbuka, mengumumkan rekrutmen terbuka. Ya, ASN daftar untuk ikut rekrutmen itu. Rekrutmennya nanti diputuskan siapa? Oleh Presiden dalam tim penilai akhir. Masih panjang. Nah, dari rekrutmen sampai tim penilai akhir kalau normal itu 6 bulan sendiri. Kalau normal. Ya, kalau cepat banget bisa 3 bulan, tapi ya antara 6 bulan sampai 9 bulan baru bisa mengisi itu pos-pos tersebut. Ya, kecuali kemudian Presiden mengeluarkan terobosan. Ya, terobosan untuk mempercepat isu itu. Tapi itu kemudian mengharuskan mengubah banyak undang-undang sih, termasuk undang-undang ASN misalnya. Nah, ini tantangan awalnya di situ, konsolidasi kelembagaan yang harus dilakukan terutama dalam 6 bulan ke depan. Nah, kenapa saya tanya ini Bang Arif, Bang Andi izin, kebelum siapan ini kan nantinya akan berefek pada program-program yang tidak berjalan, Bang. Ya. Dari kementerian masing-masing. Akhirnya yang dirugikan adalah kembali kita rakyat Indonesia. Ya kalau mau gampang, realistisnya kita akan melihat 6 sampai 9 bulan pertama dari bulan Oktober sampai nanti kira-kira bulan Mei 2025 yang akan dikerjakan oleh Kabinet Prabowo adalah program-program yang diusulkan Jokowi untuk 2025. Masih batas itu aja. Masih sebatas itu. Karena APBNP-nya pun belum ada kan. Iya. Karena APBN-nya belum ada, jadi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo program-program yang diusulkan oleh Pak Jokowi. Dan mungkin beberapa program yang sudah dititipkan, ya seperti makan siang bergizi itu udah dititipkan. Tapi misalnya makan siang bergizi yang menjadi pertanyaan untuk segera dioperasionalkan, yang akan mengendalikan program ini kementerian atau lembaga apa? Nah, itu kan. Kementerian Pendidikan kah? Badan Pangan kah? Badan Gizi kah? Kalau seandainya Kementerian Pendidikan, mereka lagi ditata ulang.
Iya, Pak. Karena pecah kan, pendidikan, ristek, kebudayaan. Lalu kalau badan pangan dan badan gizi sama, mereka harus dilakukan penataan ke bawahnya. Ya, jadi kemungkinan program itu masih akan pilot project sampai kemudian nanti mapan untuk menyerap 70-an triliun untuk makan siang bergizi itu. Ya konsolidasi di awalnya yang benar-benar dibutuhkan. Justru mungkin 2026 lah itu baru berjalan. Normalnya begitu, normalnya karena Pak Prabowo benar-benar akan punya APBN-nya sendiri ya di tahun 2026. Ya. Di 2025 sebagian besar isi APBN Pak Prabowo adalah APBN-nya Jokowi II. Ya sama dulu waktu kami. Waktu kami masuk 2014, tahun pertama APBN 2015 APBN-nya SBY. Iya. Ya, jadi nanti baru harus dievaluasi, Mas. Apanya? Sama Pak Prabowo. Kan ada evaluasi tuh 3 bulan, 6 bulan kalau akhirnya ini belum ya minimal satu kalau Pak Prabowo memerintahkan ada perubahan ya. Ada perubahan lalu kemudian ada penyesuaian. Nah menteri-menteri ini bisa tidak melakukan terabasan teknokratik birokratiknya. Ya kan? Ya itu kan kalau di kementerian normalnya ada anggaran rutin nih. Anggaran rutin ada belanja operasional. Ini biasanya nggak dikutak-atik, nggak bisa dikutak-atik. Anggaran rutin itu gaji, anggaran belanja operasionalnya untuk perawatan gedung, perawatan mobil dan seterusnya. Yang bisa dikutak-atik cuma belanja modal. Nah, belanja modal tergantung kementeriannya. Kalau misalnya di Kementerian Pertahanan belanja modalnya sekitar 38%. Ya, ini yang bisa dikutak-atik. Ya. Nah, ini kemudian bisa nggak diterabas pada saat ada APBNP tersebut. Ya, APBNP biasanya normalnya nanti bisa dimulai dibicarakan bulan Maret. Ya, bulan Maret 2025 kalau cepat diproses di Kementerian Keuangan dan Bappenas, bulan Mei sudah bisa dijalankan. Nah, itu termasuk salah satu bagian dari kinerja yang diharapkan. Tapi kalau mau mudah, ya minta menteri-menteri itu jalankan saja APBN 2025, lihat pencapaiannya. Ya, kalau dulu pencapaian itu dikawal oleh 2 lembaga. Ya, ada KSP mengawal sekitar 265 program strategis nasional, lalu ada Setkap yang mengawal hampir 6.000-an program yang bukan strategis nasional. Itu dilaporkan ke presiden. Jadi ada dilaporkan T1, T2, T3 dan T4. T1 diharapkan biasanya 15-20%. Nanti di T3 misalnya diharapkan sudah 50%. Nanti begitu T4 sudah harus 90%. Penilaian pencapaian dari program tersebut. Itu sudah rutin sih. Secara teknokratik itu sudah ada. Lalu di masa Pak Jokowi pencapaian dari program-program itu dikasih kode warna. Warna biru berarti dia oke, hampir mencapai target. Warna merah berarti dia ada bottlenecking yang harus diterabas. Bottlenecknya harus diterabas. Ada sumbatan yang harus diterabas oleh presiden lewat KSP misalnya. Saya nggak tahu apakah program pemantauan seperti ini akan tetap dilaksanakan. Nanti kita harus melihat perpres dari masing-masing kementerian dan lembaga itu. Menurut Bang Andi, komposisi sekarang ini dan profil-profil 109 pembantunya Pak Prabowo ini capable nggak sih untuk melaksanakan evaluasi tadi, terabas tadi? Ya yang paling pasti kalau dia pernah jadi menterinya Jokowi, tahu persis ya bagaimana melakukannya. Seperti misalnya Pak Trenggono di KKP itu akan tahu bagaimana mengawal ya program itu. Ya AHY yang sudah pernah sempat ke Menteri Agraria lalu jadi Menko, ya mestinya lebih simpel ya karena Menteri Agraria dulu punya program teknis yang vertikal sampai daerah. Menko tidak. Menko cuma mengkoordinasi, mengawal kebijakan. Tapi ada juga menteri-menteri yang sama sekali baru. Ya, menteri-menteri sama sekali baru, kalau dia tidak punya pengalaman di birokrasi, ya pengalamannya misalnya di partai politik atau pengamalannya di korporasi, nah itu harus ada penyesuaian adaptasi. Siapa-siapa aja menurut Bang Andi yang masuk ke kriteria ini? Sebagian besar ada di sektor ekonomi ya, jadi kayak misalnya Menteri Perhubungan, ya relatif baru, Menteri Perumahan Rakyat, ARA, ya relatif baru. Nah ini harus punya ketelatenan lah untuk mengawal proses teknokratik yang dilakukan. Ya, jadi menteri itu harus menyadari gini. Kalau saya punya ide baru sekarang, ya misalnya idenya A, bagus banget. Ini katakanlah idenya akan bisa mengurangi kemiskinan.
Nah, menteri itu harus telaten untuk tahu bahwa idenya dia sekarang harus lewat siklus teknokratik. Sehingga ide dia sekarang realistis, baru benar-benar bisa dianggarkan itu bahkan 2027. Ya. Bisa. Sepengalaman saya masuk Lemhanas ya. Saya masuk Lemhanas Februari 2022. Anggaran 2022 sudah terkunci. Oke. Saya pakai anggarannya gubernur yang lama, Pak Agus Wijoyo. Masuk 2022 Februari, akhir Februari. Maret 2022 saya sudah harus tanda tangan usulan anggaran 2023. Bulan Maretnya. Dan itu sudah sebegini dokumennya. Ya, jadi saya waktu itu punya pilihan, saya rombak seluruhnya ya, sehingga membuat pengajuannya ke Bappenas telat, ya memungkinkan kami tiba-tiba memakai anggaran yang lama atau saya pakai saja dulu. Ya, jadi saya kemudian hanya narik-narik beberapa yang benar-benar saya jadikan prioritas. Ya, terutama untuk kajian karena ada kebutuhan dari Pak Jokowi dan seterusnya. Nah, jadi selama saya menjabat sebagai gubernur Lemhanas, saya belum menjalankan anggaran yang saya inginkan. Belum. Ya, anggaran yang saya inginkan itu harusnya dijalankan 2024 ini, tapi saya sudah keburu mengundurkan diri. Ya kan? Nah, menteri-menteri akan mengalami kendala yang serupa. Ada siklus anggaran, ada politik anggaran, ada masalah teknokratik yang kendalinya bukan hanya di kementerian itu. Mereka harus mengajukan ke Bappenas, Bappenas ke Kementerian Keuangan, didiskusikan di DPR. Ya, di komisi yang relevan. Nah, harus ada ketelatenan untuk melakukan siklus teknokratik itu. Kalau menteri-menterinya tidak punya ketelatenan, kesabaran, siklus teknokratik, dia nerabas, dia misalnya perintahkan eselon 2-nya, bagian dari perencanaannya untuk menggolkan program A, B, C tanpa melakukan siklus teknokratik itu, apa yang akan terjadi? Tahun berikutnya temuan BPK. Nah, begitu temuan BPK, misalnya statusnya nanti hasil auditor BPK bukan WTP, bukan wajar tanpa pengecualian, wajar pengecualian saja, apalagi sampai disclaimer oleh Kementerian Keuangan, anggarannya tidak bisa dinaikkan, malah diturunkan. Lalu pengawasan BPK-nya, auditornya akan sangat ketat. Ya, kalau sudah, apalagi kalau sudah sampai disclaimer, ya di masa Pak Jokowi 1, karena perubahannya terlalu cepat dan tidak mau ngikut siklus anggaran, yang kena itu Ibu Susi. Langsung disclaimer. Langsung. Ya, karena Ibu Susinya nggak punya ketelatenan waktu itu untuk melakukan siklus teknokratik itu, ingin segera melakukan terabasannya, tapi tidak terlalu sabar ya untuk mengurus proses yang mestinya harus dilakukan. Dan itu memang melelahkan secara birokrasi. Jadi nanti kalau yang di pejabat-pejabat itu latar belakangnya bukan birokrat, ya bukan orang pemerintahan, latar belakangnya tadi dari korporasi, dari partai politik, dan juga dari TNI, ya biasanya mereka harus punya ya tadi ya extra effort untuk mengakomodasi siklus anggaran yang terjadi. Dan birokrasi itu memang diciptakan untuk sulit diubah. Ya, diciptakan untuk itu, untuk sulit diubah. Itu namanya birokrasi. Ya, mesin yang rutin bekerja. Nah, kalau pejabat-pejabat baru tidak menyadari ada mesin yang harus mereka akomodir, ya itu akan memunculkan masalah-masalah teknokratik sih. Iya, yang terjadi akhirnya membuat acara dengan kop kementerian tuh. Ya, itu kecil banget, itu nggak ada, itu sih ketidaktahuan aja itu. Benar-benar kecil. Banyak yang tidak memiliki ketelatenan itu di menteri sekarang ini, menurut pengamatan Bang Andi. Oh iya banyak, cukup karena banyak. Potensinya besar ya, saya tangkap. Ya itu banyak, ya banyak. Ya, siapa sih Bang? Ya makanya yang dibutuhkan di awal-awal ya memang harus berbicara dengan eselon satunya. Ya, harus bicara dengan eselon 1, harus bicara dengan sekjen atau dengan sesmen. Ya, kalau di lembaga harus dengan sestama gitu ya. Lalu bicara dengan bagian perencanaan, berencana bagian dari keuangan, bicara dengan inspektorat ya untuk mengetahui apa saja koridor yang harus diperhatikan. Ya, proses pembelajarannya harus cepat dilakukan. Banyak yang bilang kabinet merah putih ini cuman tanda kutip kabinet semua senang, yang artinya banyak yang mengamati reshuffle itu tinggal tunggu aja di bawah 100 hari malah. Bang Andi setuju soal itu? Agak nggak fair sih kalau penilaiannya 3 bulan ya.
Kalau penilaian 100 hari nggak fair. Jadi berapa? Karena tadi konsolidasinya baru sedang dilakukan. Jadi nggak fair. Iya, nggak fair. Jadi kalau konsolidasinya tuntas dilakukan, programnya sudah mulai bisa dijalankan, baru dievaluasi, ya nanti di akhir 2025 atau minimal menunggu momentum 1 tahun pemerintahan. Menjaga Ya, fairness 20 Oktober. Kalau aku baca bukunya Pak Prabowo yang kepemimpinan militer kan beliau punya corak pengen cepat, ya, pengen cepat untuk melakukan sesuatu gitu. Sedangkan kalau misalnya dalam konteks birokrasi, eselon 3 kan hanya mengikuti aturan aja. Ya. Maka butuh ketelatenan itu. Ini kan akhirnya dua hal yang saling bertabrakan. Presiden pengen cepat, satu sisi juga eselon 3 nggak bisa nabrak aturan seenaknya saja gitu loh. Meskipun manfaatnya ada misalnya untuk masyarakat itu, tapi ada jenjang yang harus dilakukan itu. Ya, salah satu kunci utamanya adalah bagaimana menentukan alokasi anggaran ya dan program. Ya. Jadi waktu kami masuk ke pemerintahan Oktober 2014, saat itu kami menemukan bahwa ada anggaran yang masih bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan presiden di angka hampir 80 triliun. Itu bisa digeser-geser. Ya itu dulu yang digeser-geser. Tapi yang lainnya yang 2000-an triliun udah mati. Dan 80 triliun kan cukup kecil untuk mengurus negara ini. Ya, kalau sekarang saya memperkirakan kalau tidak ada perubahan yang signifikan dari Pak Prabowo ke Ibu Sri Mulyani, mungkin anggaran yang bisa digeser-geser sekitar 130-an triliun. Nah, tapi kalau signifikan pergeserannya, tiba-tiba ada sumber pendapatan baru dan lain-lain, bisa hampir 600 triliun, 580 sekian triliun. Nah itu bisa dengan otoritas presiden, ya tentunya tetap harus diproses di DPR, dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Tapi tetap harus melewati perubahan teknokratiknya. Harus diusulkan oleh Kementerian Teknis, tetap ke Bappenas, tetap harus nanti ke Kementerian Keuangan, APBNP dan seterusnya. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba ada pergeseran anggaran. Kalau itu nanti ya kena semuanya. Ya. Nah, izin Bang Andi, kita menyinggung sedikit. Bang Andi kan pengamat pertahanan ya. Minta pengamatan Bang Andi mungkin juga udah diobserv sama Lem 45 mungkin ya. Gimana sih di pemerintahan Prabowo ini, khususnya mungkin 5 tahun ini dulu, kesiapan dan ketahanan nasional kita, Bang, di pemerintahan Prabowo ini? Ya pertama, ya kalau dari indeks-indeks global yang kami kaji, Indonesia di waktu Jokowi II dengan Pak Prabowo menjadi Menhan cukup bagus ya. Ya, bahkan yang semula indeks paling lemah kita untuk sektor pertahanan itu ada di keamanan cyber. Itu yang paling lemah, termasuk yang terendah dari misalnya 20 negara yang menjadi prototipe untuk keamanan cyber yang dinilai di World Economic Forum gitu ya. Tapi ketika laporan terbaru keamanan cyber kita sudah masuk tier 1. Tier 1. Jadi sudah termasuk yang paling bagus ya, penilaiannya begitu. Masalah utama dari pertahanan Indonesia tetap saja alokasi anggaran. Ya, alokasi anggarannya jauh dari ideal. Ya, 0,8% dari PDB, bahkan kalau pakai nilai absolut di kajian kami di Lab 45 itu cuma 0,66% ya dari PDB. Titik kritisnya adalah ketika negara tidak bisa memberikan minimal 0,7. Ya, begitu tidak bisa memberikan 0,7% dari PDB, itu negara sedang melakukan reduksi militer. Militernya akan mengecil. Jadi normalnya kalau kurang dari 0,7 ada pasukan yang dibubarkan, ada alutsista yang kemudian dibesituakan dan seterusnya. Indonesia tidak melakukan itu. Anggarannya mengarahkan 0,6, tapi kita nambah pasukan. Kita ada Kogab. Kita nambah alutsista, kita beli baru, ya Hercules baru datang yang kemarin dipakai Magelang dan seterusnya. Nah, kalau dipaksakan seperti itu dengan anggaran cuma 0,7, kesiapan pasti berkurang. Ya, ada pasukan yang idle tidak bisa dipakai, ada alutsista yang idle tidak bisa dipakai dan seterusnya. Nah, ini harus naik perlahan-lahan. Ya, kalau bisa nanti di 2028, 2029 anggarannya sudah 1,5% dari PDB. Ya, dari 0,8
menjadi 1,5%. Jadi kalau sekarang anggarannya ada di angka katakanlah 150 triliun ya, menggampangkan, maka di 2028-2029 sudah harus lebih dari 300 triliun. Ya, 2 kali lipat karena naik dan 0,66 menjadi 1,5. Kalau itu tidak bisa dilakukan dengan anggarannya misalnya hanya akan bisa mencapai 1% di 2029, maka reduksi senjata harus dilakukan. Ya, senjata-senjata yang benar-benar tua, ya senjata-senjata yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi sudah harus dibesi tuakan, tidak bisa lagi dipaksakan dipakai. Sejauh mana sih Bang Andi melihat perhatian Prabowo ini soal keamanan cyber kita, Bang? Sangat besar ya. Misalnya di masa Pak Prabowo dibentuk pusat pertahanan cyber di Kemhan ya. Itu pangkat bintang 1. Ya, kemudian di masing-masing angkatan juga dibuat satuan-satuan cybernya. Lalu kami di Lemhanas pernah mengkaji usulan pembentukan angkatan cyber. Ya, pembentukan angkatan cyber disampaikan, lalu Pak Jokowi setuju, memerintahkan dilanjutkan pembentukan angkatan cyber, lalu di akhir-akhir pemerintahan Pak Menko Polhukam, Pak Hadi juga mengusulkan itu. Pak Prabowo juga tampaknya oke dengan pembentukan angkatan cyber. Kalau kajian saya waktu itu di Lemhanas itu membutuhkan proses 7 tahun untuk membentuk angkatan cyber sendiri ya di luar ADAL-AU. Jadi prosesnya bertahap dengan mengupgrade pusat pertahanan cyber dengan satuan cyber yang di TNI, ya di-upgrade ke level bintang 2. Lalu setelah itu upgrade berikutnya adalah pembentukan Kogab bintang 3 untuk cyber. Nah, itu bisa berlangsung selama 4 tahun. Lalu dari tahun ke-5 sampai tahun ke-7 baru dibuat kerangka untuk angkatan cyber tersendiri. Itu bisa dilakukan dalam proses 7 tahun. Di bawah Pak Safri Samsudin sekarang gimana menurut Abang? Optimisme saya sih cukup besar ya, karena Pak Safri paham betul tentang Kementerian Pertahanan. Ya, Pak Safri pernah menjadi sekjen, Pak Safri menjadi wamen, lalu di masa Pak Prabowo menjadi asisten khusus, ya, sehingga akan tahulah bagaimana tadi mengelola teknokratik dari Kementerian Pertahanan, dan saya pikir Pak Safri juga tidak akan kesulitan, tidak membutuhkan waktu beradaptasi karena sebagian besar staffing di Kementerian Pertahanan kan berlatar belakang militer ya. Ya, dengan melihat apa yang dilakukan Pak Safri di minggu pertamanya sebagai Menteri Pertahanan, saya optimis nih Pak Safri akan bisa mengelola Kementerian Pertahanan dengan baik ya. Langsung misalnya bertemu dengan Panglima, langsung ke Mabes Angkatan Darat, lalu kalau saya tidak salah hari ini bertemu dengan Menteri Keuangan. Jadi Pak Safri melakukan langkah-langkah konsolidasi yang memang dibutuhkan untuk menggerakkan Kementerian Pertahanan. Dengan pengalaman Pak Safri dulu di Kementerian Pertahanan membantu Pak Purnomo ya sebagai Menteri Pertahanan, saya optimis Pak Safri bisa mengelolanya dengan baik. Satu frekuensi juga ya, presiden ya, sekarang. Ya, tantangan Pak Safri segera terdepan adalah membentuk doktrin pertahanan yang baru ya. Nah, karena tantangan dunia itu udah berubah signifikan. Ya, geopolitik berubah, karakter ancaman berubah, karakter persenjataan juga berubah ya. Terus ada karakter-karakter perang tempur yang baru yang bisa kita lihat sekarang di Rusia Ukraina, kita bisa lihat sekarang di Timur Tengah dengan Israel, Hamas, Iran, Hizbullah misalnya. Nah, Pak Safri harus dalam waktu normalnya dalam waktu 3 bulan itu harus mengusulkan doktrin barunya. Ya, biasanya nanti di Rapim pertama Kementerian Pertahanan dan TNI biasanya di akhir Januari atau di awal Februari, nah Menteri Pertahanan mengeluarkan doktrin pertahanan baru ya. Nanti harus ada tanda tangan Pak Prabowo sebagai kebijakan umum, lalu ada tanda tangan Pak Safri sebagai kebijakan penyelenggaraan pertahanan. Nah, dari situ nanti akan diikuti dengan rencana strategis baru. Ya, satu PR yang tersisa dari Kementerian Pertahanan masa Pak Prabowo adalah satu, mengeluarkan evaluasi apa pencapaian MIF 2024. Nah, ya itu kalau dalam hitungan kami di Lab 45 pencapaiannya tidak sampai 70%. Jadi mungkin sekitar 68-69%. Sesuatu yang bisa dimaklumi karena tadi anggarannya tidak pernah ideal, tidak pernah mengarah ke 1,5%. Jadi wajar kalau tidak 100%. Nah, habis melakukan evaluasi itu Pak Safri kemudian harus memproyeksikan
Ya, nanti modernisasi pertahanan selama 25 tahun ke depan akan seperti apa? Range jangka panjangnya akan seperti apa? Nah, itu yang harus segera dirumuskan oleh Pak Sapri. Dan untuk merumuskan itu harus ada pemahaman tentang karakter baru dari militer yang biasanya tertuang di doktrin. Doktrin seperti apa sih menurut Bang Andi yang dibutuhkan kita sekarang ini? Biasanya doktrin itu dibuat berdasarkan pengalaman perang ya. Ya, pengalaman perang masa lalu kita memiliki keyakinan bagaimana menjaga perdamaian, bagaimana memenangkan perang kalau harus perang. Ya, diciptakan dari situ. Nah, sebagian besar negara di dunia hari ini nggak punya perang. Ya, termasuk Indonesia. Ya, Indonesia tidak bisa merancang doktrin pertahanan hanya dengan mengandalkan pengalaman tempur di Papua misalnya. Karena pengalaman tempur di Papua terlalu unik. Ya, tidak akan cocok diterapkan di Jawa. Nah, karena itu kita harus belajar dari perang-perang yang sedang terjadi sekarang. Misalnya di Rusia Ukraina. Itu kenapa Rusia mati kutu tidak bisa mengandalkan main battle tanknya, kavaleri beratnya untuk menguasai Ukraina. Mati kutu ya, karena tiba-tiba ada drone. Ya, ada drone yang benar-benar bisa menghantam tank dari atas. Ya, tank itu paling lemah memang dari atas karena dulu tidak menduga bahwa akan ada serangan seperti drone. Ya, lalu ada rudal hipersonik. Ya, misalnya yang bisa diluncurkan sampai sekarang tidak bisa dilumpuhkan. Ya, hal-hal kayak gitu. Apalagi nanti ada perang asimetrik yang terjadi di Gaza, yang terjadi di Lebanon, ya, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya di Rusia, tempur utamanya tetap di darat, tapi begitu di Timur Tengah, tempur utamanya rudal, ya, udara. Ya, benar-benar cenderung tidak ada awak, tinggal tekan tombol, ya, meluncur. Ini dua karakter perang yang sama sekali berbeda. Nah, pembelajaran dari itu yang harus dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan, apa yang akan menjadi cara kita berperang, apa yang diyakini sebagai strategi yang akan menjaga perdamaian dan sekaligus bisa memenangkan perang. Oke. Luar biasa. Terakhir Bang Andi, closing statement, harapannya mungkin untuk pemerintahan Prabowo ke depan khususnya buat ketahanan kita. Ya, dilakukan tahapan-tahapannya ya. Ya, sekarang tahapan terpenting setelah konsolidasi di Magelang adalah melakukan konsolidasi teknokratik. Ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, bahkan menjadikan itu prioritas bagi menteri-menteri untuk segera merapikan kelembagaan dan mesin teknokratiknya sehingga siklus politik anggarannya bisa benar-benar dilakukan. Kalau itu lewat, maka kinerja pemerintahan ke depannya benar-benar terganggu. Nah, mungkin dengan karakter Pak Prabowo yang militer, yang ingin bergerak cepat, ya, konsolidasi teknokratik ini ya bisa diwujudkan dalam 6 bulan ke depan. 6 bulan Ya, ke depan. saya rasa itu yang harus benar-benar dikawal di tahapan konsolidasi yang sekarang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih. Siap, oke. Terima kasih banyak Bang Andi atas penjelasan paparannya, sangat berguna buat kita dan khususnya penonton Keadilan TV. Buat para pemirsa, silakan kirim komentar dan juga pandangannya di komentar YouTube Keadilan TV. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan juga kita ada berita hukum dan politik, pantau terus di keadilan.id dan juga email kita keadilan.co.id. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV berikutnya. Dan terakhir, salam persatuan Indonesia Merdeka.